Halo sahabat semuanya, senang sekali kita jumpa lagi di acara kita Obrolan Ibu-Ibu, Not a Supermom's Diary. Kali ini bersama saya, Giovanna Sagita, dan rekan saya, Teresa Wina. Halo, Apa kabar sahabat Obrolan Ibu-Ibu semua? Semoga semuanya sehat-sehat, baik, happy terus ya Wina ya. Amin. Ya Wina, kali ini kita akan ngobrol Win tentang gimana sih relasi kita sama anak-anak kita. Ya, seringkali banyak sahabat kita mungkin ya yang juga punya keluhan. Ini menghadapi anak ini susah-susah gampang ternyata ya. Ya. Seringkali anak tuh kayak kurang bersyukur ataupun kadang ketus sama kita, sama orang tuanya, mama ataupun papanya ya. Misalkan kalau aku ada pengalaman anak mau ada acara pesta di sekolah, kita mamanya udah siapkan kan, kamu pakai baju ini aja gitu kan, kayaknya feminin, terus di kamu tuh cakep gitu loh. Pas gitu ya. Iya. Tapi respon anak kita malah kayak ketus gitu. Ih jelek banget. Apa sih mama seleranya tua gitu. Kita malah dikatain gitu. Ini ada nggak pengalaman serupa? Iya, kadang-kadang juga anak sekarang kan kalau udah makin besar juga terus maunya menyendiri di kamar gitu ya. Kalau diajak kumpul kayaknya susah gitu. Terus ya gitu sama kalau kadang diajak ditanyain apa jawabnya loh. Kok ketus sih jawabnya kok gitu. Padahal kita kayaknya baik-baik gitu kan. Nah, untuk itu sahabat obrolan ibu-ibu kita nanti akan ngobrol tentang ya bagaimana sih anak-anak kok sekarang kayaknya menjauh atau kayaknya kok sulit lagi untuk digapai gitu ya. Topik obrolan kita hari ini Wina, ketika anak merasa tidak dicintai harus gimana? Padahal kita kayaknya udah mencintai, udah segenap hati gitu ya. Nah, tapi kita akan membahasnya dari kacamata spiritualitas dan iman. Untuk itu nanti kita akan ngobrol dengan seorang Romo Yohanes Deodatus Serikat Yesus. Silakan kita Romo. Terima kasih. Datang, Romo Deo. Terima kasih nih mohon izin ikut obrolan ibu-ibu. Iya. Ikut ngerumpi ya Romo. Iya. Nah, kenapa kita mengundang Romo Deo? Karena kebetulan waktu itu lagi ini ya Romo ya lagi ada rekaman siaran Oase Rohani Katolik. Romo cerita tentang pengalamannya. Wah, kok kayaknya relate dengan apa yang akan kita obrolkan hari ini. Nah, Romo silakan. Romo ada pengalaman apa nih Romo? Kayaknya merasa tidak dicintai gitu Romo. Iya Romo, Jadi silakan. seperti yang dikatakan Bu Gio tadi, kalau saya anaknya juga mungkin nggak cocok. Oh gitu Romo, kelihatannya beda. Kayaknya udah beda generasi gitu, ya. yang pernah mama saya gitu nyiapin gini. Iya iya. Ya saya mungkin cerita perspektif dari saya juga seorang anak ya. Saya sebagai imam muda begitu ya. Mama papa saya sehat, baik juga. Saya cerita pengalaman saya mungkin sebagai anak begitu ya. Bagaimana saya tumbuh dan bagaimana saya melihat mama papa saya sendiri gitu ya. Waktu saya kecil itu saya merasa kadang-kadang apa ya, nggak happy begitu ya di keluarga gitu, ya, nggak selalu happy ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman tadi misalnya saya itu pernah jatuh misalnya, namanya anak cowok ya, wah pokoknya main jatuh begitu, sampai rumah saya sendiri tidak mengeluhkan kesakitan gitu ya. Tapi ya namanya mama kan, mau mana yang sakit terus diobati gitu. Tapi dimarahin, diomelin juga. Dia diobatin, tapi sambil diomelin. Lalu pengalaman-pengalaman apa ya? Saya merasa kadang-kadang kok orang tua keluarga lain kok kayaknya lebih baik ya. Mereka bisa kayak ngobrol sama papanya kayaknya asik, seru. Kok saya nggak bisa ya? Saya waktu itu merasa kok apa ya, kok tidak sebahagia keluarga lain gitu. Itu sama saudara yang lain juga gitu. Papa mama ke yang mungkin ke saudara lain juga nggak terlalu ngobrol gitu Romo. Mungkin tipikalnya. Bukan ya, nggak juga. Mama saya itu suka ngobrol banget gitu. Cuman maksudnya saya sebagai anak itu kok tidak bisa kayaknya sedekat itu sama mama sama papa. Mereka kayaknya bisa happy apa gitu, kayaknya
bisa ngobrol apapun gitu ya. Saya emang dididik atau hidup dalam keluarga yang nggak terbiasa ngobrol dengan dengan ceria, happy gitu kayaknya nggak terbiasa gitu. Saya karena mungkin banyak pengalaman-pengalaman tadi ya, pengalaman-pengalaman kok saya merasa apa yang saya lakukan itu ditolak gitu. Jadi kayak misalnya tadi saya contoh jatuh, ya di rumah diobatin tapi diomelin. Yang diingat yang diomelin ya. Nilainya jelek diomelin ya. Nilainya jelek itu. Cuma segini. Iya itu ya tuh sih oke tuh nilainya gitu kamu dan wah. Ntar kalau sudah 8 kok masih 8? Cuma 8. Itu lalu pengalaman-pengalaman macam itu kok membuat saya waktu itu merasa bahwa tidak bisa mengutarakan semua ya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami di sekolah. Saya pernah bertengkar di sekolah sampai nangis sama berantem sama teman gitu. Tapi saya nggak cerita. Gitu. Saya entah saya malu, entah saya takut juga ya. Mendingan nggak usah denger gitu Romo ya. Daripada diomelin. Iya, apalah gitu. Kayaknya jadi tambah ribet gitu. Jadi segala persoalan tuh ya saya pendam sendiri atau mungkin ngobrolnya sama teman ya, tapi nggak sama orang tua. Itu jadi membuat saya melihat kok keluarga yang lain kayaknya lebih baik, lebih happy, kayaknya ya. Itu yang saya rasakan waktu itu begitu. Dan banyak pengalaman lain ya di tengah pergulatan orang tua saya ya. Misalnya papa saya itu dulu pernah karena urusan pekerjaan, jadi pulang itu hanya weekend. Gitu ya. Lalu mungkin komunikasi dengan mama jadi kurang baik, jadi lalu ya adalah keributan namanya keluarga ya. Papa mama kadang mungkin miskomunikasi, keributan itu saya sebagai anak mendengar orang tua ribut juga merasa sedih, nggak nyaman juga nggak nyaman, tapi mau ngomong gimana ya nggak bisa gitu ya, mau menasehati nggak mungkin. Itu kayak bukan pada taraf itu waktu sebagai anak untuk mengutarakan itu semua. Jadi intinya akhirnya segala hal itu komunikasi apa yang saya rasakan, saya pikirkan itu tak tersampaikan sebenarnya sama keluarga itu. Dan merasa bahwa pokoknya keluarga yang lain kayaknya lebih ideal aja. Mikirnya gitu aja. Sampai akhirnya ya ini menjadi pergulatan hidup saya. Makin dewasa, kita tidak lagi bisa hanya soal like and dislike gitu. Kalau mungkin anak-anak kan mikirnya kacamata mereka suka gitu ya. Artinya ya mama gini aku nggak suka gitu. Papa gini nggak suka. Mama nyuruh aku gini aku nggak suka. Gitu. Nggak memikirkan kenapa. Sangat simpel ya Romo ya. Simpel itu mungkin sebagai anak-anak ya. Ya itu yang Jadi nggak berpikir mungkin jauh. Kenapa mama nggak boleh? Kenapa mama ngasih ini? Sebagai anak ya. SD, apalagi SD mungkin belum nyampe ke sana begitu. Nah disitulah menurut saya ada gap komunikasi yang memang belum ketemu, belum ketemu. Nah cuman makin kita dewasa, nah kita harus mulai nih melihat pengalaman-pengalaman kita waktu kecil itu dan dalam perspektif orang dewasa. Ya kita makin dewasa, nggak bisa lagi kita hanya like and dislike sama mama dan papa, apalagi menyadari ya mereka juga ya manusia biasa ya seperti pada umumnya gitu ya. Itu setelah dewasa ya Romo ya. Ini yang perlu kita renungkan. Nah ini yang mau mungkin kita obrolkan sekarang itu gitu ya. Hal pertama yang perlu kita pahami bahwa tadi orang tua kita itu sebetulnya mencintai kita. Ya. Itu pasti. Kalau nggak mungkin dong kita segede ini gitu. Minimal begitulah ya. Bahwa kita tumbuh dalam suatu keluarga yang barangkali nggak sempurna, tapi kita harus akui bahwa orang tua kita itu yang mencintai kita, ya dengan caranya, gitulah ya, dengan caranya. Nah,
kesulitannya adalah bahwa kita itu entah kenapa ya, manusia itu kok lebih mudah itu menyimpan memori-memori yang jelek, yang itu lebih kuat. Aku nggak tahu kenapa, itu juga aku alami sebagai anaknya. Iya, kayak Kenapa tadi ya? diobati, yang diingat kan diomelinya, Iya, meskipun diobati. Iya, meskipun diobatin, gitu. Tapi yang memori-memori yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang buruk itu lebih mudah di permukaan gitu. Iya, iya. Sehingga itu yang muncul pertama kali ketika kita melihat orang tua. Padahal di dasar itu, ya, di balik itu banyak sekali sebenarnya pengalaman cinta, tapi terpendam gitu. Iya, iya. Mungkin juga salah orang tua kan. Iya. Jadi orang tua itu kan Betul. mungkin hanya berbuat, nggak ngomong. Iya. Jadi nggak ngasih tahu. Tidak ekspresif kasihan ya, aduh ini sayang ya, apa gitu. Iya. Jadi ya pokoknya misalkan dia kayak tadi ngobatin, tapi sambil ngomel gitu. Jadi kan nggak ada yang positif gitu kayaknya. Related dengan sharing Romo juga, itu apakah memang juga tipikal orang tua Asia ya, nggak bisa ekspresif ya Romo? Karena seperti waktu anak saya masih TKB ya Romo, kan dia ada ujian piano gitu kan. So, ada temennya ujian, siap akhir tahun ada ujian kan. Temennya itu keluar dari pintu ujian, langsung lari menghambur peluk papanya gitu kan. Terus reaksi anak saya tuh malah, ih kok Juan kayak gitu ya peluk papanya, emangnya nggak malu gitu. Jadi menurut dia tuh itu malu dipeluk di depan umum karena dia mungkin nggak pernah merasakan seperti itu dengan papanya gitu. Makanya saya nggak tahu, kalau sekarang kan ada ilmu parenting gitu ya, yang pernah saya dengar misalnya kalau anak kesandung terus kena meja gitu. Kan karena nggak boleh kita mejanya disalahin mejanya kan gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau soal ilmu parenting, saya sendiri nggak begitu paham dan mendalami. Hanya intinya begini, bahwa orang tua kita itu mencintai kita dengan caranya ya, dengan segala keterbatasannya. Saya kira nggak ada kan yang sesempurna itu mencintai gitu ya. Tapi ya mereka mencintai kita dengan keterbatasannya, dengan dirinya gitu ya. Artinya mungkin dengan seluruh dirinya, tapi ya itulah dirinya gitu. Nah, maka makin dewasa kita harus makin menyadari itu. Itu yang pertama. Jadi bahwa orang tua kita mencintai kita ya dengan caranya ya. Mamaku, ya ini mamaku, ya ini papaku gitu. Nah, makin dewasa kita belajar menerima gitu ya. Menerima bahwa memang mamaku ya ini mamaku, papaku ya begini gitu. Nggak bisa milih. Iya. Mereka mencintaiku dengan caranya itu, dan barangkali juga ada yang dia sadari itu berdampak padaku yang mungkin kurang baik, ada yang mungkin dia sadari gitu ya. Tapi meskipun sadar, di tengah keterbatasannya juga dia susah untuk misalnya mengubah ya, misalnya entah kebiasaannya, entah gayanya berkomunikasi atau apapun itu. Ya artinya apa? Ya mereka mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai orang dewasa. Jadi aku sebagai anak waktu itu ceritanya dalam pendidikan imam ya, waktu frater itu saya doa itu ya. Waktu itu kan di tahun rohani atau di novisiat itu saya nggak boleh ketemu orang tua. Jadi isinya tiap hari itu doa ya. Doa kitab suci yang selalu membawa saya pada pengalaman-pengalaman masa lalu saya. Itu umur berapa kira-kira? Jadwal hariannya ya Romo? Saya umur sudah SMA. Sudah SMA ya 18, 19, 20 gitu. Usia itu ya. Romo sebelum itu Romo cerita nggak yang pertama kali masuk itu terus mesti nyetrika sendiri? Oh ya, itu termasuk itu kesadaran awal ya, bahwa setelah keluar dari rumah. Itu SMP atau SMA itu Romo? Itu SMA. SMA. Jadi SMA. Jadi setelah keluar dari SMP masuk SMA, saya memutuskan masuk seminari. Sudah masuk seminari, saya diterima, saya mau coba, orang tua saya juga support loh mereka, silakan gitu. Lalu di seminari ya itu
baru sadar tuh, waduh harus tiap pagi tuh nyapu ngepel. Ada yang mandi, ada yang nyapu ngepel itu. Airnya dingin pula ya. Iya. Airnya dingin di Mertoyudan tuh di Magelang, airnya dingin masih. Setelah itu siang itu pasti ada kegiatan juga opera bersih-bersih ya. Lalu kalau nyuci baju itu urusan pribadi. Jadi ada waktu kosong ya lo nyuci gitu. Nyuci sendiri. Nyuci pakai tangan pula. Iya, tangan itu sampai tangan saya lecet itu. Enggak terbiasa ya. Jadi tangan saya lecet gitu. Meres gini itu sampai wah pokoknya merasakan sampai saya itu nangis gitu kayak ternyata di rumah itu orang tua saya ternyata banyak hal yang mereka buat ya, yang saya selama ini nggak lihat gitu. Ya, mulai dari bangunkan saya kalau pagi, kalau di Mertoyudan jangankan dibangun itu cuman karena kasur besi gitu ya, 2 tingkat, teng bangun. Mama bangunkan dengan sabar gitu ya. Terus siapin mandi sarapan. ada kadang air hangat itu harus dulu nyiapkan sarapan lah, nyuci baju semua udah rapi, udah setrika, ini harus nyuci sendiri, setrika sendiri, baru sadar kan ya. Kadang-kadang gitu ya. Maka mungkin itu bagian dari pendidikan yang positif yang saya alami ya, menyadari betapa sebenarnya orang tua itu mencintai juga gitu. Ya, mencintai ya itu tadi dengan caranya gitu. Jadi dan anak kadang-kadang tidak melihat itu. Ya karena tadi ya hanya berdasarkan apa yang dia suka, nggak suka gitu. Nah ini yang makin dewasa. Ketika waktu saya menjadi frater itu, dalam doa-doa, dalam permenungan, saya melihat hidup saya itu, benar nggak sih? Hidup saya itu dicintai oleh Tuhan. Kok saya merasa bahwa waktu saya kecil sampai menjelang dewasa ini kok kayaknya banyak pengalaman yang aku nggak suka, nggak nyaman, termasuk di tengah keluarga gitu. Nah itu ya pergulatan, itu sesuatu yang saya rasakan. Benar nggak sih? Jadi apakah Tuhan mencintai saya, orang tua saya aja enggak gitu kayaknya. Saya aja ngalaminya beda. Itu sih gitu. Kok kayaknya hidupku kayaknya banyak sesuatu yang berat gitu. Gitu. Itu yang aku rasakan. Maka benar dalam doa itu kan ya kitab suci kan isinya sebenarnya kisah cinta Allah ya, pada manusia. Jadi ketika saya merenungkan sabda Tuhan itu, doa itu tiap hari meditasi ya, pagi sore doa itu meditasi merenung itu muncul pengalaman-pengalaman ya flashback. Oh ternyata ini ternyata dalam doa-doa itu ya Tuhan itu menunjukkan pada saya betapa banyak sebenarnya pengalaman cinta yang entah kenapa itu kayak terpendam gitu dalam hidup saya. Yang muncul yang jelek-jelek gitu ya. Yang jelek-jelek kayaknya terus itu berdampak pada saya saya jadi pribadi yang begini gara-gara orang tua saya gitu. Itu kadang-kadang ada blaming macam itu. Ya itu bisa benar bisa salah, tapi whatever it is gitu, kita nggak bisa lagi menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain. Sesudahnya ngapain? Gitu, kita harus ngapain? Mau apa kan gitu kan? Nggak bisa gitu terus kan. Jadi mau apa? Nah itu ketika saya dalam doa itu merenungkan sabda Tuhan muncul misalnya dalam salah satu doa itu tiba-tiba muncul bahwa pengalaman liburan bersama dengan papa mama yang selama ini mungkin jarang sekali muncul dalam ingatan, jarang sekali muncul dalam kesadaranku gitu ya. Tapi dalam doa itu kayak aku merasa Tuhan tuh menunjukkan bahwa itu di mobil gitu. Ada teman, ada juga teman mama papa ikut dari mobilnya pakai mobil pickup lagi yang belakangnya ditutup itu, jadi kita ke Bali naik mobil, anak-anak di belakang sama mama di belakang karena ya mobil waktu itu kan ekonomi nggak sangat baik, jadi ya mau pakai mobil pickup gitu. Itu ingat muncul gitu. Ternyata liburan menyenangkan. Memori kebersamaan. Dicintai begitu besar sebenarnya gitu loh. Itu pengalaman-pengalaman macam itu muncul. Yang menurut saya dalam refleksi saya itu Tuhan sendiri yang menunjukkan. Tuhan yang bekerja. Di tengah mungkin tumpukan, katakanlah benar bahwa ini tumpukan jerami yang pengalaman yang nggak nyaman tapi ada loh banyak juga pengalaman ini yang nggak kita sadari tapi ada. Itu muncul dan itu membuat saya merasa ternyata orang tua saya itu mencintai saya gitu, dengan caranya.
Dan Tuhan juga mencintai saya lewat orang tua saya itu dengan segala keterbatasannya. Itu mencintai saya, itu membuat saya menyadari dan membuka pikiran saya, ternyata orang tua saya nggak seburuk itu. Dan saya menjadi menerima, mencintai mereka apa adanya. Nah itu yang bagi saya anugerah besar dalam hidup saya. Itu tidak hanya mengubah cara pandang, tapi juga mengubah hati saya gitu. Menjadi lebih kalau sebelumnya mungkin lebih gampang emosional, gampang itu membuat saya lebih kalem, lebih bisa tenang gitu, mengolah begitu. Itu saya rasakan sendiri. Dan sekali lagi yang berubah itu sayanya, cara pandang sayanya, hati saya, cara pikir saya terhadap orang tua saya. Apakah orang tua saya berubah? Ada, tapi masih ada yang sama begitu. Artinya kan saya nggak bisa mengubah orang tua mau apa seperti yang aku harapkan. Meskipun saya pernah dalam suatu pengalaman sampai akhirnya ada rekonsiliasi. Saya ini juga anugerah Tuhan. Di saya semacam ada bimbingan rohani, ada Romo yang bimbing saya begitu ya. Di seminari waktu itu karena ceritanya harus ngomong nih ke mama papa kalau mau lanjut jadi Romo apa enggak. Nah itu harus ngomong tuh, wajib ada waktunya, ada rekoleksinya, anak-anak sama papa. Anak-anak ini suruh ngomong nih, lu mau lanjut enggak gitu. Itu harus ada momen itu waktu itu ceritanya. Itu rame-rame atau pribadi satu keluarga? Rame-rame sama yang lain. Cuman sama seminaris dengan orang tuanya ada momen itu ya. Di satu rumah retret yang sama gitu. Cuman ngomongnya ya pribadi. Bukan bareng-bareng sama masal gitu dong ya. Tapi ngomongnya pribadi di kamar gitu. Ngomongnya cerita gitu. Itu harus disampaikan. Dan disitulah ternyata saya tidak hanya menyampaikan saya mau jadi Romo apa enggak, tapi saya juga menyampaikan perasaan saya sebagai anak itu masa kini itu itu terharu ya. Jadi cerita dari dulu saya merasa begini, saya begini. Itu senang kalau bisa mengungkapkan begini, ya Romo. Itu momen rekonsiliasi yang luar biasa yang Tuhan berikan pada keluarga saya. Dan mama saya, papa saya juga cerita minta maaf terjadi gitu. Itu pengalaman luar biasa. Nah, setelah itu pun ya, itu yang kita semua tidak mama papa saya berusaha karena tahu gitu ya, lalu dia berusaha untuk lebih baik gitu ya, sebagai pribadi. Bahkan kadang-kadang karena mereka sedang berusaha, sedang bergulat, itu awkward kadang. Rasanya awkward. Momennya canggung gitu. Kayak gitu ya. Pernah suatu kali saya cerita itu waktu saya frater ada liburan ya, pulang ke rumah gitu, di rumah gitu. Suatu kali ada masalah, papa mama saya mau berantem nih. Mau berantem terus karena ada anaknya nggak jadi. Ketahuan tapi. Iya, tapi mau menunjukkan apa, bahwa mereka itu bergulat. Mereka itu berusaha. Jangan kamu pikir orang tuamu itu nggak berusaha, nggak berjuang, gitu-gitu aja. Enggak, mereka juga berusaha loh. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga, mereka bergulat, berusaha jadi Hollywood parents. Dia nggak. Artinya mereka juga bergulat sama seperti aku juga bergulat sebagai anak. Jadi nggak bisa kita, ya artinya apa ya? Mari kita berjalan bersama kan gitu, bersama gitu. Nggak bisa kita terus-menerus menyalahkan. Karena itu saya kira proses yang saya alami. Jadi harus ada, saya kira memang proses menjadi dewasa, di mana kita itu merenungkan, merefleksikan, bahkan nanti berdoa ya dengan bantuan sabda Tuhan itu, kita melihat bahwa hidup kita ini sebetulnya dicintai oleh Allah. Ya dengan caranya Allah, dengan keterbatasan dan juga kelebihan orang tua kita. Jadi mereka orang tua kita ya, dan membentuk kita yang menjadi yang kita sekarang ini. Dan kita kalau ada yang
baik ya itu artinya warisan orang tua yang luar biasa. Kalau ada yang kurang ya itu keterbatasan orang tua kita. Kita sendiri harus mengolah itu. Nggak bisa menyalahkan terus karena yang nggak bisa. Ya kita harus yang bergulat untuk itu gitu. Jadi sekali lagi yang berubah itu cara pandangku karena aku mengalami itu yang disebut pertobatan sebenarnya. Jadi pertobatan itu kan gitu. Artinya ada suatu perubahan dari yang saya merasa keluarga saya itu jelek, kayaknya nggak ideal, kayaknya banyak ngasih saya luka gitu. Menjadi keluarga yang bagi saya ini keluarga yang penuh cinta, yang mencintai saya luar biasa, yang membentuk saya menjadi pribadi seperti ini, dan saya bersyukur saya seperti saya sekarang ini, dengan segala kelebihan kekurangan saya. Nah, Romo kan beruntung katakanlah ya, maksudnya ada kesempatan karena Romo mau menjadi Romo ada di lingkungan yang seminari yang tiap hari memberikan harus berdoa, harus meditasi gitu ya. Lalu ada saat sampai ada rekoleksi momen yang rekonsiliasi tadi. Nah, kalau misalkan nih kita di awam nih, kalau udah dewasa mungkin kita juga pernah punya luka dengan orang tua atau apa, kita mungkin bisa mengolah. Nah, kalau untuk anak-anak atau mungkin yang keluarga muda, misalkan yang Romo punya saran apa bagaimana supaya nantinya anak-anak bisa mendapat kesempatan juga mengalami dikasih Tuhan dan rekonsiliasi dengan orang tua. Baik, ya betul. Memang kalau saya memang agak sangat dikondisikan begitu ya situasinya. Nah, sebetulnya spiritualitas semacam ini itu tidak hanya untuk imam ya. Jadi banyak sarana-sarana yang ditawarkan juga oleh gereja di luar sana. Untuk awam ya itu banyak juga ya. Kita ada camping rohani, itu banyak. Artinya apa? Saya mau mengatakan begini. Budaya rohani, ya, tradisi iman itu sangat penting ditanamkan pada anak-anak juga. Itu yang menurut saya artinya keluarga itu setidak-tidaknya melibatkan Tuhan ya dalam keluarga mereka. Mereka nggak menolak Tuhan, tapi melibatkan Tuhan dalam keluarga mereka. Nah, ini yang saya syukuri. Ya. Kalau Bu Ina bilang Romo kan dikondisikan, iya, tapi saya sampai di situ. Itu karena sebetulnya orang tua saya juga punya tradisi rohani, budaya iman yang mereka tanamkan juga pada saya, sehingga saya akhirnya jadi misionar, lalu di gereja aktif, pengen ini, pengen itu, sampai akhirnya mau masuk seminari. Kalau enggak kan mana mungkin? Panggilan ya, kalau enggak mana mungkin saya sampai ke sana. Jadi dari muda, dari kecil sudah dikondisikan, dibudayakan tadi. Tradisi rohani. Tradisi rohani. Bukan harus anaknya atau jadi Romo, jadi suster, enggak ya. Tapi maksudnya tradisi rohani itu iman diajari berdoa. Romo. Diajak ke gereja tiap minggu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya kok saya katakan menyelamatkan, memberi atau menyempurnakan lah, memberikan kekuatan bagi keluarga saya. Jadi segala yang tidak sempurna dalam hidup kita sebagai manusia itu dipakai Allah, gitu. Disempurnakan oleh Allah gitu. Ya, jadi katakanlah keluarga saya nggak sempurna gitu, tapi Allah menggunakan ketidaksempurnaan itu sehingga lalu ada rekonsiliasi, sehingga jadi lebih baik. Itu terjadi karena apa? Karena menurut saya Allah itu terlibat dan Allah dilibatkan dalam keluarga saya nih. Jadi saran Romo untuk keluarga yang kita awam adalah ya dari kecil kita berusaha melibatkan orang tuanya ya. Jadi harus tidak lelah juga untuk mengajak gereja. Ada itu, jadi diajari berdoa sejak kecil ke gereja ya, makan ya, sebelum makan berdoa. Jadi itu menurut saya kok penting dan itu menyelamatkan ya, menjadi katakanlah warisan yang berharga lah untuk anak-anak itu. Nah, sehingga nanti ini ya entah bagaimana itu Allah berkarya ya pada waktunya dan caranya. Ya misalnya
anak-anak itu lalu mulai tertarik ikut camping rohani itu misalnya, atau anak-anak itu deket akhirnya dengan misalnya suster atau romo di mana mereka curhat sendiri sama mereka. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak pernah ada itu gitu, nggak kenal sama sekali, susah juga. Jalannya itu apa gitu agak susah gitu ya. Jalannya apa agak susah gitu. Itu sih, jadi itu yang menurut saya penting ada dalam keluarga Katolik, keluarga kita gitu ya. Tradisi rohani, budaya iman yang terus ditanamkan, gitu ya, terus tanamkan. Jadi tugas orang tua juga ternyata ya Wina ya. Iya, menjadi orang tua karena, itu berat. Iya, karena ada yang bilang juga katanya kasih orang tua itu sumber pertama kasih anak-anak gitu. Iya, betul sekali, karena keluarga itu yang membentuk anak ini menjadi seperti apa itu sedikit banyak pasti pengaruh orang tua. Nggak mungkin tidak gitu. Seorang anak yang saya pernah juga ini pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa teman, itu ada yang sampai membenci sekali orang tuanya, bahkan mengatakan saya nggak mau jadi seperti papa saya atau saya nggak mau jadi seperti mama saya. Tapi semakin dia ngomong gitu, yang terjadi apa? Dia nggak sadar, dia menjadi seperti mereka atau mamanya itu. Karakternya apa jadi mirip ya Romo ya. Itu juga aneh. Jadi semakin kita kayak semakin kita tidak menerima, atau semakin kita menyalahkan, melawan itu, kita justru menjadi seperti mereka yang seolah-olah kita nggak mau inginkan. Maka yang perlu dilakukan apa? Ada proses itu, menerima bahwa oh ya papaku begitu, mamaku begini, walaupun mereka pernah itu jelas-jelas katakanlah tindakan yang salah gitu. Tapi ya itulah mamaku, itu papaku, dan aku mau sekarang berproses, menerima ya, menerima segala pengalaman itu, dan itu prosesnya nggak gampang. Ada anak yang bahkan misalnya mengalami sudah sangat terluka, ya mungkin bahkan sampai dianiaya orang tuanya, ada yang bahkan dilecehkan orang tuanya. Itu berat sekali itu sampai itu pengalaman yang berat sekali. Tapi harus berproses. Jadi kalau tidak, itu akan menjadi luka yang akan terus ada dan tidak akan pernah selesai. Juga termasuk bagi dirinya sendiri. Dia akan terus mendendam, dia akan terus punya amarah yang itu nanti dia bawa terus. Bahkan itu dia bisa menjadi seperti itu. Dan jangan salah. Jadi saya nggak mau seperti dia, tapi saya nggak sadar menjadi seperti dia. Jadi sebagai orang tua masih gimana Romo? Apa kita setiap tahap kehidupan harus terus mendoakan terus Romo? Kalau itu itu bagian dari bagaimana tadi orang tua mewariskan tradisi iman itu. Anak kalau lihat orang tuanya berdoa pasti dia, mamaku berdoa, pasti itu nggak mungkin enggak. Dia pasti akan tahu, mamaku berdoa, papaku berdoa, mereka ke gereja. Ya itu pasti. Untuk itu mereka melihat itu. Untuk mengampuni apa juga harus contoh. Proses anak itu mengampuni ya itu proses pribadi dia sebenarnya. Ya kita orang tua tentu saja kalau kita menyadari tadi seperti dia, mama papa minta maaf, mama itu baik sekali. Itu mendukung mereka, sangat membantu mereka untuk bisa berdamai dengan itu. Tapi anaknya sendiri toh juga harus bergulat. Dia nggak bisa jadi orang tuanya minta maaf pun dia masih tapi intinya bahwa memang ada proses. Luka yang kita di tubuh saja tergores cukup dalam itu sembuhnya lama, apalagi luka hati. Luka hati yang dialami oleh kita semua, kita juga pernah jadi anak semua, itu butuh proses untuk sembuh. Gitu. Bahkan lama, mungkin bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun. Tapi paling enggak kita mohon sama Tuhan, aku mau berdamai, aku mau lepas dari segala pengalaman. Gitu. Bantu aku Tuhan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dan itu pasti Tuhan akan bantu. Gitu. Anaknya mau meskipun butuh waktu butuh waktu, ada prosesnya, tapi
Kalau Ada kita jalan. mau, Tuhan pasti kasih jalan. Saya pun nggak tahu sama sekali. Maksudnya saya sendiri kan nggak merencanakan bahwa saya itu mau nanti mau begini mau begitu Iya. sama orang tua nanti enggak gitu. Tapi ya dalam doa itulah Oh, lalu saya dituntun Tuhan sampai ke sana. iya. Gitu. Itu sih. Aduh, luar biasa ya sharingnya Sharingnya Romo. banyak sekali. Romo, ada pesan Menguatkan terakhir kah kita. untuk Iya, Romo. para obrolan, Pesan sahabat untuk obrolan ibu-ibu terutama Para ya. ibu-ibu ataupun juga pesan untuk anaknya Iya, ya Romo. Untuk ibu-ibu ya, untuk para orang tua, saya kira ya kita harus menyadari bahwa kita mencintai anak-anak kita ya itu dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dengan segala keterbatasan yang kita miliki ya. Tapi jangan putus asa untuk terus mencintai. Jangan putus asa ya. Dan jangan pernah lupa untuk ya mendoakan anak-anak dan mewariskan tradisi iman, tradisi rohani kepada anak-anak ya. Tentu saja dengan cara yang baik ya, bukan dipaksa yang baik, tapi selalu menawarkan dengan kasih. Dan saya yakin yang namanya cinta itu tidak akan sia-sia. Ya, Pada suatu saat nanti anak-anak itu makin dewasa akan dituntun Tuhan untuk menyadari betapa kita itu mencintai mereka. Amin. Walaupun mereka mungkin belum menyadari, tapi teruslah ya doakan ya itu. Saya yakin itu bisa menjadi kekuatan dan mengubah anak-anak kita lebih baik. Ya. Terus sabar, terus mencintai, jangan putus asa. Itu sih itu karena nggak gampang, tapi jangan lelah untuk terus mencintai, jangan putus asa. Gitu. Teruslah ya sabar, mendoakan itu terus. Iya, baik. Terima kasih Romo untuk sharingnya, Terima untuk kasih. masukannya. Iya. Karena ini mungkin spesial, ada Romo yang memberikan sharing dan pengalamannya tentang bagaimana kalau anak tidak merasa tidak dicintai. Bolehkah Romo untuk penutup Romo memberikan berkat atau apa Oh iya, mungkin untuk mendoakan. kami semua, untuk orang Mendoakan. tua, untuk anak-anak. Berdoa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur atas rahmat kehidupan, atas rahmat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami hidup ada melalui keluarga, kami dibentuk melalui keluarga, maka kami mohon Tuhan, semoga Engkau senantiasa menyertai keluarga kami. Kau membimbing keluarga kami, sehingga kami satu sama lain tidak pernah lelah untuk mencintai seperti Engkau mencintai kami. Dan semoga cinta itu membuat kami lebih berkembang, hidup dengan damai, hidup dengan penuh syukur dalam hidup ini. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, pergulatan kami sebagai papa, mama, anak-anak hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, semua keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang penuh cinta, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Romo. kasih. Terima kasih. Semoga sahabat obrolan ibu-ibu semua mendapatkan manfaat dan juga berkat tadi dari Romo, bisa menguatkan kita semua ya. Iya, Wina, dan akan kita jumpa lagi. tidak lelah juga untuk terus menanam kasih pada anak. Selalu mendoakan anak dan percaya Tuhan yang akan bekerja pada caranya dan waktunya untuk memulihkan setiap anak-anak kita ya, Wina. Amin. Iya. Kita akan jumpa lagi nanti di sahabat acara obrolan ibu-ibu yang mendatang dengan sahabat kami, Fani dan Audrey. Sampai jumpa.